السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu al-mubarak yang semoga dengan sebab kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kebaikan yang melimpah di dunia, demikian pula di akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang menuntut ilmu agama ini dengan ikhlas, yang senantiasa mengharapkan ridhanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan yang menjelaskan tentang as-siratun nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari al-manzumah al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, karya al-allamah Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang masa-masa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian satu demi satu dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka masuk ke dalam Islam setelah mereka mengetahui kebenaran dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengenal tanda-tanda
dan ciri-ciri yang menunjukkan kebenaran risalah yang beliau bawa. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan dan menyebutkan satu riwayat yang sangat panjang sekali yang menjelaskan tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, perjalanan beliau dalam mencari al-haq, mencari kebenaran, yang sebelumnya beliau berada di atas keyakinan orang tuanya, di atas agama Majusi yang menyembah api. Lalu kemudian beliau menyaksikan sekumpulan orang yang sedang melakukan ibadah di dalam kanisah, yang menyebabkan beliau meninggalkan keyakinan Majusinya dan berusaha untuk mencari kebenaran, menuntut ilmu, berpindah dari satu rahib menuju rahib yang berikutnya, sampai kemudian pada masa-masa akan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika rahib yang terakhir yang beliau temani dan mengambil ilmu darinya mendekati kematiannya, Salman Al-Farisi pun meminta wasiat kepadanya. Maka rahib ini pun menyampaikan kepada Salman, "Ay bunay, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas. Amuruka an ta'tiyahu." Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui pada hari ini, pada saat-saat ini, seseorang dari kalangan manusia yang memiliki prinsip yang sama dengan apa yang telah kita jadikan sebagai keyakinan dan pegangan kita, yang aku perintahkan kamu untuk kamu mendatanginya. yakni menunjukkan kehidupan pada masa itu mayoritasnya meninggalkan kebenaran, sedikit yang masih mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Salman Al-Farisi bersama dengan rahib tersebut, sehingga rahib ini tidak mengetahui kepada siapa dia harus mewasiatkan kepada Salman Al-Farisi untuk menuntut ilmu kepadanya. Lalu rahib ini pun mengatakan, walakinnahu qad adallaka zamanu nabi huwa mab'utsun bidin Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Akan tetapi telah tiba kepadamu satu zaman, zaman seorang nabi yang diutus dengan membawa agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana dia keluar di negeri Arab. Jadi ini menunjukkan bahwa berita tentang kedatangan Rasulullah alaihissalam masyhur di kalangan para ahli ilmu, mereka yang membawa dan mengamalkan Alkitab, membaca Alkitab, Injil, Taurat, semuanya menerangkan tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajiran ila ardin baina harratain bainahuma nakhlun, di mana dia berhijrah di sebuah negeri baina harrataini. Negeri ini berada di antara batu-batuan yang berwarna hitam. Maksudnya bahwa negeri ini merupakan negeri yang berada di antara dua bukit, bukit
yang berbatu hitam, yang di antara keduanya, yakni di wilayah tersebut, di daerah itu ditumbuhi pohon-pohon kurma, bihi alamatun la takhfa, yang mana Nabi ini memiliki tanda-tanda yang tidak tersamarkan. Ya'kulul hadiyah, di antara tandanya dia memakan hadiah. Apabila ada seorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia memakannya. Wala ya'kulus sadaqah, dan dia tidak memakan pemberian dalam bentuk sedekah. Pemberian dalam bentuk sedekah. Apa yang membedakan antara hadiah dan sedekah? Kembali kepada niat seorang yang memberi. Kembali kepada niat seorang yang memberi. Meskipun barangnya sama, nilainya sama, jumlahnya sama, yang membedakan adalah niatnya. Seseorang dia datang kepada orang lain, dia mengatakan, saya memberikan kepadamu ini sebagai hadiah, maka itu menjadi hadiah. Atau dia datang kepada seorang, dia mengatakan, ini saya berikan kepadamu sebagai sedekah, maka menjadi sedekah. Kembali kepada niat pemberinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dari pemberian sedekah beliau dan keluarga beliau. Suatu ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma memegang satu butir kurma, yang itu merupakan kurma sedekah, dan dia hendak memakannya. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kah, maksudnya jangan engkau memakannya. Ala ta'lamu anna la na'kulu sadaqah, tidakkah engkau mengetahui bahwa kami, yakni ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak memakan pemberian dari sedekah, tapi hadiah beliau makan. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara kedua pundaknya di sana terdapat tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi rahib ini memberitakan bahwa ini di antara ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia Rasul. Apabila diberi hadiah dia memakannya, apabila diberi sedekah maka dia tidak memakannya. Dan di antara kedua pundaknya bagian belakang, di situ terdapat tanda yang menunjukkan bahwa dia seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ini menguatkan kepada kita sekalian bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diketahui oleh ahlul kitab, sampai disebutkan ciri-cirinya secara terperinci. Sadaqallah, ketika Allah azza wa jalla berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah, mereka mengenal Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulullah, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Fa in istata'ta an talhaqa bitilka albilad faf'al, apabila engkau mampu untuk mendatangi negeri itu, lakukanlah. Karena beliau sudah tidak menemukan lagi ada orang yang semisalnya yang memungkinkan bagi Salman Al-Farisi menuntut ilmu kepadanya. Subhanallah. Maka di antara faedah dari kisah ini bahwa kebenaran di masa-masa tertentu jumlahnya sedikit, dan jumlah yang banyak, jumlah yang besar bukanlah barometer untuk menentukan itu sebagai suatu kebenaran. Perhatikan pada masa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tidak ada lagi yang semisalnya yang diketahui oleh rahib yang berpegang teguh kepada kebenaran, yang berjalan di atas apa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam.
Sehingga rahib ini berpesan, engkau mendatangi negeri itu, silakan. Qala thumma mata wa ghayyaba famakathtu bi'ammuriyata ma syaa Allah an amkutha. Kemudian meninggallah rahib ini, maka aku tinggal beberapa lama di daerah Ammuriyah. Thumma marra bi nafarun min kalbin tujaran. Lalu kemudian ada sekelompok orang dari kabilah Banu Kalb, mereka melewatiku, di mana mereka adalah para pedagang. Faqultu lahum, maka aku pun mengatakan kepada mereka, tahmiluna ila ardil Arab wa u'tikum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Bawalah aku ke negeri Arab, aku ingin datang ke sana. Perhatikan kesungguhan Salman radhiyallahu anhu. Beliau tidak putus asa untuk terus menuntut ilmu, terus berusaha untuk mencari kebenaran. Kata beliau, bawa aku ke negeri Arab. Ini saya memiliki beberapa ekor sapi, saya akan memberikan kepadamu. Saya juga memiliki kambing, saya berikan kepadamu, dengan syarat kalian membawa aku ke negeri Arab. Maka mereka pun mengatakan iya. Fa'ataituhumuha wa hamaluni, maka aku pun memberikan kepada mereka hewan-hewan peliharaanku itu, beberapa ekor sapi dan kambing. Maka mereka pun membawa aku. Tujuannya adalah ke negeri Arab. Hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni, sehingga ketika mereka sampai ke sebuah daerah Wadil Qura, maka mereka pun menzalimi aku. Faba'uni min rajulin min Yahuda abdan, mereka justru menjual aku, yakni dijadikan sebagai budak. Mereka menjual aku kepada seorang lelaki dari bangsa Yahudi dengan status budak, padahal beliau bukan seorang budak, tapi akhirnya diperbudak. Dijuallah Salman Al-Farisi kepada orang Yahudi, dihinakan, dizalimi. Dari sisi ini musibah menimpa Salman radhiyallahu anhu. Namun ternyata di balik musibah itu Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan untuk Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Fa kuntu indahu wa ra'aitu an-nakhla, akhirnya aku pun dibawa oleh orang Yahudi ini sampai ke negerinya, maka aku pun melihat pohon-pohon kurma. Aku pun melihat pohon-pohon kurma. Jadi dari satu sisi beliau terzalimi, beliau dianiaya, beliau dijadikan sebagai budak, namun ternyata Yahudi ini tinggal di Madinah. Beliau melihat pohon-pohon kurma. Warajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi, dan aku pun berharap semoga negeri inilah yang telah disifatkan dan disebutkan oleh sahabatku, guruku, yaitu rahib. Walam yahiq li fi nafsi, namun itu belum menjadi sebuah keyakinan yang bulat yang ada pada diriku. Ketika dia melihat pohon-pohon kurma itu, dia berharap semoga inilah negeri yang dimaksud, yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Namun beliau belum yakin apakah benar negeri ini yang dimaksud. Fa bainama ana indahu, akhirnya setiap hari pekerjaan Salman Al-Farisi adalah mengerjakan apa yang diinginkan oleh tuannya sebagai budak, ngurusi kebun milik orang Yahudi ini. Fa bainama ana indahu, maka ketika aku berada di dekat Yahudi ini, qadima alaihi ibnu ammin lahu min al-Madinah min Bani Quraidah fabta'ani minhu fahtamalani ila al-Madinah. Maka datanglah anak paman dari orang Yahudi ini, dia datang dari Madinah, dari Banu Quraidah. Maka akhirnya anak pamannya ini pun membeli aku. Jadi berpindah dari
dari orang Yahudi ini dijual Salman Al-Farisi kepada keponakannya, anak ya, ibnu ammin lahu, kepada sepupunya, pada anak pamannya. Akhirnya orang ini pun membawa aku ke kota Madinah, Jadi Yahudi sebelumnya, meskipun beliau melihat di sana ada pohon kurma, namun belum diyakini bahwa itu adalah negeri tempat di mana Rasulullah SAW berhijrah, sampai kemudian beliau dibawa dari Banu Quraidah ini ke kota Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bi sifati sahibi. Demi Allah, tidaklah ketika aku melihat negeri itu, melainkan aku melihatnya dan aku pun mengetahuinya persis seperti yang disifatkan oleh sahabatku itu. Fa aqamtu biha wa ba'atha Allahu rasulah. Maka aku pun menetap di kota Madinah, dan di saat-saat itu Allah Azza wa Jalla telah mengutus Rasulnya. Namun Salman Al-Farisi sibuk dengan status beliau sebagai budak yang melayani tuannya. Fa aqama bi Makkah ma aqama la asma'u lahu bi dzikr ma'a ma ana fihi min syughli ar-riqi. Maka Nabi SAW tinggal di Makkah sekian namanya, aku sama sekali tidak mendengarkan tentang beritanya. Hal itu disebabkan karena kesibukan aku dengan tugasku sebagai budak, statusku sebagai budak di sisi Yahudi tersebut. Maka setelah Nabi SAW berdakwah di kota Makkah, thumma hajara ila al-Madinah, lalu kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Fa wallahi inni la fi ra'si 'adqin li sayyidi a'malu fihi. Maka demi Allah, ketika itu aku berada di atas pohon kurma. Dia mungkin sedang mengerjakan pohon kurma milik tuannya. A'malu fihi ba'dal amal, aku sedang mengerjakan beberapa pekerjaan di atas pohon kurma itu. Wa sayyidi jalisun, dalam keadaan tuanku dia sedang duduk di bawah. Idh aqbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaih. Maka ketika sedang berada di kebun kurma itu, datanglah anak pamannya, yaitu sepupunya, lalu kemudian berdiri di hadapan sepupunya ini, tuannya. Faqala, lalu dia mengatakan, fulan qatalallahu bani Qailah. Wahai fulan, semoga Allah memerangi Banu Qailah. Yang dimaksud Banu Qailah suku Aus dan Khazraj. Semoga Allah memerangi Banu Qailah. Wallahi innahumul ana lamujtami'una bi Quba. Demi Allah, sekarang mereka ini sedang berkumpul di Quba. Ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yawm. Mereka berkumpul kepada seseorang yang datang kepada mereka berasal dari Makkah pada hari ini. Yaz'umuna annahu nabi. Yang mana mereka mengakui bahwa orang ini adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Salman mendengarkan percakapan tuannya dengan sepupunya ini, Salman menyimak. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, falamma sami'tuha akhadhatni al-urwa. Ketika aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka aku pun akhadhatni al-urwa, yani aku menggigil, yani kaget bukan main. Dia mendengarkan berita dari orang ini bahwa orang-orang Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj, mereka sedang berkumpul mendatangi seseorang yang mengaku sebagai nabi dari Makkah. Maka itu membuat Salman kaget sampai beliau menggigil. Hatta dhanantu sa'asqutu ala sayyidi, sampai aku menyangka aku akan jatuh dan menjatuhi tuanku, karena tuannya ada di bawahnya. Dia sedang berada di
atas pohon kurma. Qala wa nazaltu 'anil nakhlah, aku pun turun dari pohon kurma itu. Faja'altu aqulu li ibni 'ammihi dzalik, madza taqul? Maka aku pun mengatakan kepada anak paman tuanku itu. Aku mengatakan padanya, apa yang kamu katakan? Ngomong apa kamu? Madza taqul? Apa yang kamu katakan? Yani menunjukkan keseriusan Salman radhiyallahu anhu. Qala faghadiba sayyidi falakamani lakmatan syadidah. Maka ketika aku bertanya kepada anak pamannya, maka tuanku pun marah kepadaku, maka dia pun menempeleng aku dengan tempelan yang keras. Ya, namanya budak, tidak punya kekuatan. Dia hanya ingin tasabbut, meng-cross check berita. Apa yang kamu katakan? Nah, marah tuannya. Lalu kemudian dia mengatakan, malaka walihada aqbil ala amalik. Ada apa kamu dengan urusan ini? Sana kerja. Ya. Lanjutkan kerjaanmu. Budak kok ngurus pembicaraan orang. Ya. Orang-orang Yahudi mungkin dianggap ini gosip gitu. Ya. Kamu ada apa dengan kamu? Kata Salman radhiyallahu anhu, la syai', innama aradtu an astathbitahu amma qala. Tidak sama sekali, hanya ingin meng-cross check saja apa yang dia katakan. Namun di sini Salman sudah mendapat faedah bahwa dia benar-benar mendengarkan apa yang diberitakan oleh anak paman tuannya itu. Seorang nabi telah datang ke kota Madinah. Wa qad kana 'indi syai'un qad jama'tuhu. Dan aku sudah mengumpulkan sesuatu, ya. Yani tujuannya untuk diberikan kepada seseorang mengaku sebagai rasul. Falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa biquba. Maka ketika di sore hari aku pun mengambil apa yang telah aku kumpulkan ini, ya. Beliau mengumpulkan keranjang kurma, lalu aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berada di Quba. Fadakhaltu alaihi faqultu lahu. Maka aku pun masuk bertemu dengannya dan aku mengatakan kepadanya, innahu qad balaghani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzawu hajah. Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau adalah orang yang saleh dan engkau memiliki para sahabat, orang-orang asing yang mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan. Wa hadza syai'un kana 'indi lis-shadaqah. Ini saya punya sedikit, saya berikan kepadamu sebagai sedekah. Jadi kenapa beliau membawa itu? Beliau ingin mengetes gitu. Beliau ingin mengecek apakah benar dia seorang rasul seperti yang diberitakan oleh rahib itu. Dengan tanda-tandanya. Tadi apa tanda-tandanya? Dia makan hadiah. Dia tidak makan pemberian sedekah. Maka Salman mengatakan, ini saya memberikan kepadamu sebagai sedekah. Maka Salman memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Dan aku melihat engkau lebih berhak mendapatkan ini daripada selain engkau. Qala faqarrabtuhu ilaih. Maka aku pun mendekatkan kurma itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kulu. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, makan kalian, makan. Wa amsaka yadahu falam ya'kul. Dan beliau menahan tangannya, beliau tidak makan sedikit pun. Berarti berhasil Salman radhiyallahu anhu. Faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Maka aku berkata dalam diriku, ini satu tanda yang menunjukkan bahwa beliau seorang rasul. Thumma saraftu anhu fajama'tu syai'an. Lalu kemudian aku kembali, lalu aku kumpulkan lagi sesuatu. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Dan ketika itu Rasulullah telah berpindah ke kota Madinah. Thumma ji'tuhu bihi. Aku pun membawa, ya, sesuatu itu makanan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau, inni ra'aituka la ta'kulus sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Sesungguhnya aku melihat engkau tidak memakan dari pemberian sedekah, maka ini saya berikan kepadamu sebagai hadiah, aku ingin memuliakan engkau dengannya. Jadi yang kedua ini bukan sedekah, tapi beliau berikan sebagai hadiah. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun makan dari pemberian hadiah itu, dan beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk makan bersamanya. Faqultu fi nafsi hatani ithnatan. Maka aku berkata kepada diriku, ini dua tanda sudah. Beliau tidak memakan dari hasil sedekah, namun beliau memakan dari pemberian hadiah. Ini sudah dua tanda. Qala thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'il Gharqad. Lalu aku mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan beliau berada di Baqi'ul Gharqad, pekuburan yang ada di kota Madinah. Dan subhanallah, sampai sekarang pekuburan penduduk Madinah di tempat ini, Baqi' al-Gharqad, dan hingga sekarang pun namanya tetap Baqi', pekuburan kaum muslimin terbesar di kota Madinah, berada di dekat Masjid Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabihi. Ketika itu beliau sedang mengantar jenazah dari jenazah para sahabatnya yang meninggal. Alaihi syamlatani lahu. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakai pakaian syamlah. Memakai pakaian syamlah. Syamlah sejenis pakaian yang beliau melilitkan, yang menutupi dengan kain tersebut ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalisun fi ashabihi. Ketika itu beliau sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Fasallamtu alaihi. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya. Thumma istadartu anzuru ila dhahrihi hal ara al-khatam alladhi wasafa li sahibi. Lalu kemudian aku berputar menuju bahagian belakang, bahagian punggungnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aku ingin melihat apakah ada tanda yang disebutkan oleh sahabatku itu, yang itu merupakan khatamun nubuwah, tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku, ya, menuju ke belakang Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan Salman di bagian belakangnya. Jadi seakan-akan Rasulullah sengaja untuk ingin memperlihatkan kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu tanda kerasulan beliau. Arafa anni astathbitu fi syai'in wusifa li. Rasulullah mengetahui bahwa aku ingin mengecek, aku ingin memeriksa sesuatu yang telah disifatkan kepadaku. Qala fa alqa ridaahu an dhahrih. Maka di saat itu ketika Salman berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun melepaskan, ya, ridanya, pakaian atasnya itu dari punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila al-khatami fa araftuhu. Maka aku pun melihat kepada tanda kenabian tersebut, aku pun mengetahuinya bahwa itu adalah kebenaran, dan beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala haqqan. Fankababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Setelah mengetahui itu, maka aku pun segera mendatangi Rasulullah, aku mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil aku menangis. Subhanallah, kebahagiaan bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan benar-benar beliau meyakini itu adalah Rasulullah berdasarkan tanda-tanda yang telah beliau ketahui sebelumnya.
Maka secara umum ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, dahulu ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui, mereka mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun mereka enggan beriman karena hasad, kedengkian yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Karena yang diutus sebagai Rasul di akhir zaman bukan dari Bani Israel, namun dari bangsa Arab. Seharusnya mereka tunduk. Ini hawa nafsu ya akhwan. Ini namanya hawa, ittiba'ul hawa, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti Rasul kecuali apabila sejalan dengan hawa nafsu mereka. Begitu bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka enggan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun mereka mengetahui itu kebenaran. Na'udzubillahi minal hawa. Maka Salman radhiyallahu ta'ala anhu menangis sambil mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah alaihi salatu wassalam, tahawwal fatahawwaltu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, berpindahlah kamu, maka aku pun berpindah. Yang tadi di bagian belakang, lalu kemudian Salman berpindah ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqasastu alaihi hadithi kama haddatsuka ya Ibn Abbas. Maka aku pun menceritakan kepada Rasulullah perjalananku sebagaimana yang telah aku beritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Yani Salman menceritakan perjalanan hidupnya tersebut kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yasma' dzalika ashabuhu. Maka hal itu membuat senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh para sahabatnya, agar mereka semakin yakin ya, bahwa Salman Al-Farisi yang tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama dengan ruhban, para pendeta yang mereka berkeyakinan di atas keyakinan yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam, sampai kemudian terjadi pertemuan dengan Rasulullah. Tentu ini semakin mengokohkan keimanan Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran berdasarkan apa yang telah diketahui dari Al-Injil, dari berita-berita wahyu sebelumnya, sampai bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma syaghala Salman ar-riqu hatta fatahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhudun. Maka setelah Salman masuk Islam, namun status beliau sebagai budak masih tidak berubah, sehingga ini yang menyebabkan Salman radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengikuti beberapa peperangan yang pertama kali terjadi, seperti perang Badar, perang Uhud. Ini tidak diikuti oleh Salman radhiyallahu anhu karena beliau masih berstatus sebagai budak. Qala thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepadaku, katib ya Salman, katib ya Salman, jadilah engkau sebagai budak mukatab. Yang dimaksud budak mukatab, hamba sahaya atau budak yang menetapkan perjanjian dengan tuannya. Ya, misalnya tuannya mengatakan, apabila engkau mampu mencarikan uang untukku sebesar 1 miliar, maka kamu bebas. Nah, itu namanya budak mukatab. Apabila terjadi persetujuan, maka ketika budak ini mampu mencarikan uang untuk diberikan kepada tuannya sebesar 1 M, maka dengan sendirinya dia pun dibebaskan dari perbudakan. Dia bebas dari perbudakan. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyarankan kepada Salman, kamu jadi budak mukatib bersama dengan, kamu sampaikan kepada tuanmu untuk melakukan mukatabah. Ya, katib ya Salman. Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin uhyiha lahu bil faqir wa bi 40 uqiyah. Maka aku pun melakukan mukatabah, ya, perjanjian dengan tuanku
untuk mengumpulkan 300 pohon kurma. 300 pohon kurma yang aku hidupkan, ya, bi al-faqir. Al-faqir kata para ulama yaitu lubang, ya, lubang yang digunakan, lubang tersebut untuk menanam bibit pohon kurma. Pohon kurma yang masih kecil, masih tunas, ya, ditanam lalu kemudian dipelihara sampai kemudian pohon-pohon kurma ini tumbuh. Maka beliau pun menetapkan perjanjian untuk memberikan kepada tuannya, ya, 300 pohon kurma yang akan beliau pelihara hingga hidup. Wa bi arba'ina uqiyah, dan juga termasuk di antara perjanjian aku mengumpulkan untuknya 40 uqiyah. 40 uqiyah. Jadi yang dimaksud adalah emas, ya, sekumpulan emas. Sekumpulan emas. Dan satu uqiyah itu sama dengan 40, ya, 40 dirham pada masa itu. 40 dirham. Walhasil ini adalah sekumpulan emas yang akan dikumpulkan oleh Salman untuk diberikan kepada tuannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi a'inu akhakum. Maka setelah terjadi perjanjian dia dengan tuannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, bantu saudara kalian ini, bantulah dia. Masya Allah, lihat bagaimana para sahabat, jumlah mereka tidak begitu besar ketika itu, sedikit. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil membangun sebuah masyarakat yang mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan terbina pergaulan yang baik di antara mereka, saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bantu saudara kalian. Fa'anuni bin nakhli, maka para sahabat pun mereka tolong menolong untuk membantu aku mengumpulkan pohon-pohon kurma, tunas dari pohon kurma. Ar-rajul bi 30 wadiyah, ar-rajul bi 20, war-rajul bi 15, war-rajul bi 10. Ada yang datang membawa 30, ya, 30 wadiyah, yakni tunas dari pohon kurma. Ada yang membawa 20, ada yang membawa 15, ada yang membawa 10. Masya Allah, yakni ar-rajul biqadri ma indahu, masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hatta ijtama'at li 300 wadiyatin, hingga terkumpullah padaku 300 tunas pohon kurma. Luar biasa ya ikhwan, ta'awun di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 300 pohon kurma itu terdengar banyak sekali, ya, dan memang terasa itu berat. Tapi dengan ta'awun, sesuatu yang terasa berat menjadi ringan. Alhamdulillah, ya, di situ ada keberkahannya. Allah Azza wa Jalla menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dengan ta'awun di antara kaum muslimin dalam menyelesaikan satu urusan, sesuatu yang terasa berat menjadi ringan. Sesuatu yang terasa berat menjadi ringan. Dan ini termasuk akhlak yang mulia, akhlak saleh, akhlakul mu'minin, akhlak sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, idhhab ya Salman fafaqqir laha. Pergilah ya Salman, kamu buatlah lubang-lubang untuk memasukkan tunas ini. Fa idza faragta fa'tini akunu ana ad'uha bi yadi. Apabila engkau telah selesai membuat lubang-lubang itu, datangi akulah yang akan meletakkan tunas-tunas ini dengan tanganku sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa faqqartu laha wa a'anani ashabi, maka aku pun membuat galian-galian untuk menanam
tunas pohon kurma tersebut dan aku dibantu oleh para sahabatku. Hatta idza faraghtu minha ji'tuhu fa akhbartuhu. Setelah aku selesai membuat 300 galian, aku pun datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan memberitakan kepada beliau. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i ilaiha faja'alna nuqarribu lahu alwadi. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaku ke lubang-lubang tersebut, maka kami pun mendekatkan kepada beliau tunas itu. Wa yad'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi. Lalu kemudian Rasulullah meletakkan tunas itu dengan tangan beliau sendiri. Fa walladhi nafsu Salman bi yadihi, demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya, ma matat minha wadiyatun wahidah, tidak ada satupun tunas itu yang mati, semuanya hidup. Barakah dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkannya. Fa'addaitun nakhla, maka aku pun berhasil menyelesaikan tugasku mengumpulkan pohon kurma untuk tuanku. Tersisa apa? Tersisa harta. Wa baqiya alayya al-mal, tersisa padaku harta. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydati ad-dajajati min dhahabin min ba'd al-maghazi. Maka didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti telur ayam. Telur ayam, ya. Telur ayam ya emas. Telur ayam emas tapi. Masya Allah. Kalau emas sebesar telur ayam berapa gram itu ya kawan? Ya, ini Masya Allah besar. Yang didapatkan dalam sebagian peperangan. Faqala ma fa'ala al-Farisi al-mukatab. Kata Nabi, apa yang telah dilakukan oleh Salman al-Farisi yang masih menjadi budak mukatab? Qala fadu'itu lahu, lalu aku pun dipanggil untuk menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan, khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman. Ambillah ini, kamu selesaikan statusmu sebagai budak mukatab wahai Salman. Maksudnya berikan kepada tuanmu. Faqultu wa aina taqa'u hadhihi ya Rasulullah mimma 'alai? Ya. Apakah yang seperti ini bisa menutupi apa yang telah menjadi tanggunganku wahai Rasulullah? Jadi beliau memandang ini sedikit. Ya. Bagaimana mungkin bisa menutupi yang disepakati oleh tuannya 40 uqiyah. Qala khudha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil saja. Fa innallaha sayuaddi biha ank, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusanmu dengannya. Qala fa akhadtuha fa wazantu lahum minha walladhi nafsu Salman biyadihi 40 uqiyah. Lalu aku pun mengambilnya, aku timbang emas tersebut, demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya, genap beratnya sampai kepada 40 uqiyah, sesuai apa yang telah disepakati dengan tuannya. Fa'aufaituhum haqqahum, maka aku pun menyelesaikan hak tuannya tersebut. Wa'ataqtu, dan aku pun bebas dari perbudakan. Fasyahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq thumma lam yafutni ma'ahu mashhad. Aku pun setelah itu menyaksikan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang yang pertama kali adalah peristiwa perang Khandaq, perang Parit. Bahkan di situ Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu memiliki andil besar dalam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam strategi peperangan. Beliaulah yang menganjurkan kepada Rasulullah untuk menggali parit-parit di pinggir kota Madinah, yang menyebabkan kesulitannya orang-orang musyrikin untuk memasuki kota Madinah. Ini gagasan dari Salman al-Farisi. Kemudian setelah itu kata beliau, aku tidak pernah lagi tertinggal dalam peperangan manapun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, salah seorang di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mencari kebenaran, dan beliau pun menemukannya, sehingga beliau termasuk di antara sahabat yang mulia Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk membaca al-manzumah al-mi'iyah pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.